Oke, mari kita bahas satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang mungkin pernah terlintas di benak Anda, atau paling enggak pernah Anda dengar. Siapa yang menciptakan Allah? Kedengarannya simple, tapi ini adalah salah satu teka-teki logika paling dalam yang pernah ada. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia inti masalahnya. Kalau Tuhan itu penyebab dari segala sesuatu, terus apa dong yang jadi penyebab Tuhan? Ini kan kayak lingkaran setan logika yang seolah-olah nggak ada ujungnya. Dan ayo ngaku, kita semua pasti pernah mentok di pemikiran ini kan? Sebelum kita loncat ke jawabannya, penting banget buat kita sadar kalau kita bukan orang pertama yang menanyakan hal ini. Percaya atau enggak, pertanyaan ini bahkan sudah diramalkan bakal muncul ribuan tahun yang lalu. Dan ini buktinya. Dalam sebuah hadis, disebutkan kalau nanti akan ada orang yang terus bertanya-tanya, "Oke, Allah menciptakan ini, tapi terus siapa yang menciptakan Allah?" Ini nunjukin kalau pergulatan pikiran kayak gini itu wajar banget dan bahkan sudah diantisipasi. Disinilah kita perlu mengubah cara pandang kita. Argumen utamanya adalah, masalahnya itu bukan di jawaban yang susah dicari, tapi justru ada di pertanyaan itu sendiri. Pertanyaannya yang dibangun di atas asumsi yang keliru. Sekarang, yuk kita bongkar logikanya pakai konsep yang namanya rantai sebab akibat. Coba bayangkan, setiap kejadian pasti disebabkan sama kejadian sebelumnya. Pertanyaannya, rantai ini berakhir di mana? Secara logika, rantai yang mundur terus tanpa henti itu mustahil. Mari kita lihat kenapa. Biar gampang, kita pakai analogi sederhana. Coba bayangkan sebuah kursi, tapi kursi ini cuma punya 2 kaki depan. Jelas, kursi ini nggak akan bisa berdiri sendiri kan? Pasti jatuh. Terus, gimana caranya biar kursi itu nggak jatuh? Kita sandarkan ke kursi lain. Ternyata kursi yang kedua ini sama-sama nggak stabil. Sekarang kita punya 2 benda goyang yang saling menopang. Apa ini menyelesaikan masalah? Tentu enggak. Dan kita teruskan. Kursi kedua disandarkan ke yang ketiga ke yang keempat. Terus begitu sampai tak terhingga. Nggak ada satupun di barisan ini yang benar-benar kokoh dan bisa berdiri sendiri. Pertanyaannya, apa deretan kursi kayak gini bisa benar-benar berdiri tegak? Jawabannya jelas, nggak mungkin. Logika sederhana aja bilang, kita nggak bisa menciptakan kestabilan dari ketidakstabilan yang tak terbatas. Kita butuh satu hal di paling depan, sebuah penopang yang kokoh, yang bisa berdiri dengan kekuatannya sendiri. Masih kurang jelas? Oke, kita coba analogi lain dari dunia matematika. Bayangkan deretan angka 0 yang panjangnya tak terhingga. Anda bisa tambah jutaan, miliaran, bahkan triliunan angka 0 lagi. Hasilnya berapa? Ya tetap 0. Kenapa? Karena angka 0 itu pada dasarnya nggak punya nilai. Tapi, coba kita taruh satu angka 1 di paling depan. Boom! Tiba-tiba, semua angka 0 yang tadinya nggak berarti itu jadi punya nilai yang luar biasa besar. Angka 1 inilah yang independen. Dia nggak butuh angka lain untuk memberinya nilai. Sebaliknya, dialah yang memberi nilai pada semua yang mengikutinya. Nah, analogi kereta api ini menyempurnakan semuanya. Coba lihat, setiap gerbong itu kan ditarik sama gerbong di depannya. Mereka semua saling bergantung. Tapi pertanyaannya, apa yang menggerakkan semuanya dari awal? Jawabannya, ya lokomotif. Dia adalah satu-satunya bagian yang bergerak pakai kekuatannya sendiri. Dia tidak ditarik. Inilah yang oleh para filsuf disebut sebagai penggerak pertama atau first cause. Oke, jadi sekarang kita paham ya, secara logika itu harus ada yang namanya penyebab pertama. Nah, sekarang mari kita lihat gimana teologi mendefinisikan sifat dari si penyebab pertama ini. Ini dia konsep kuncinya, wajib al-wujud, artinya wujud yang keberadaannya itu wajib atau niscaya. Ini beda banget sama kita, yang keberadaannya cuma mungkin. Kalau dia itu harus ada. Keberadaan itu bukan sesuatu yang diberikan kepadanya, tapi keberadaan itu adalah esensi dari dirinya sendiri. Nah, disinilah letak perbedaan yang paling mendasar. Di satu sisi, ada kita, ciptaan, semua hal yang keberadaannya mungkin. Kita ada karena ada sebabnya. Di sisi lain, ada pencipta yang keberadaannya wajib. Dia nggak punya awal, nggak butuh penyebab, karena dia itulah si penyebab itu sendiri. 2 kategori yang sama sekali berbeda. Yang menarik adalah, sains modern pun sepertinya mendukung gagasan ini. Hukum termodinamika yang bilang kalau energi di alam semesta ini akan habis, terus fakta bahwa galaksi-galaksi terus bergerak menjauh dari kita, semua itu menunjuk ke satu kesimpulan. Alam semesta kita ini punya titik awal. Dan kalau sesuatu itu punya titik awal, maka secara logika, dia pasti punya penyebab.
Gak ada ceritanya sesuatu bisa tiba-tiba muncul dari ketiadaan begitu saja. Oke, setelah semua analogi dan konsep tadi, yuk kita balik lagi ke pertanyaan awal kita. Sekarang kita sudah punya semua alat yang kita perlukan untuk menjawabnya dengan tuntas. Jadi bertanya siapa yang menciptakan sang pencipta itu sama konyolnya dengan bertanya apa yang ada di sebelah utaranya kutub utara. Ya nggak ada, pertanyaannya sendiri sudah salah secara definisi. Kutub utara ya memang titik paling utara. Begitu pula sang pencipta. Secara definisi, dia adalah entitas yang tidak diciptakan. Titik. Seperti yang diringkas dengan sangat pas di sini, memaksakan aturan diciptakan kepada sang pencipta itu adalah sebuah kesalahan kategori. Itu artinya kita gagal membedakan mana pencipta dan mana ciptaan. Itu seperti membandingkan apel dengan jeruk. Inilah jawaban akhirnya. Sama seperti kursi yang butuh penopang kokoh atau kereta yang butuh lokomotif, seluruh rantai keberadaan ini butuh sebuah jangkar. Sebuah sauh yang kuat, yaitu si penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun, yang keberadaannya mutlak dan pasti. Jadi, sebagai penutup, coba renungkan ini. Seluruh realitas yang kita kenal ini diatur oleh hukum sebab akibat. Lalu, apa artinya jika ada sebuah wujud yang tidak hanya menciptakan hukum itu, tapi juga berada sepenuhnya di luar jangkauan hukum itu? Ini adalah sebuah konsep yang benar-benar bisa mengubah cara kita memandang segalanya.